Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat beriman, kita bertemu kembali di channel Solusi Islam, di mana pada kesempatan kali ini kita memasuki part ketiga dari ceramah guru kita Syekh Ali Jaber tentang bagaimana meraih cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada bagian pertama dan kedua kita sudah mendengarkan apa-apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk kita jalankan, dan di bagian yang ketiga ini insya Allah guru kita akan menyampaikan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang sederhana namun akan memberikan dampak kepada rasa apa yang kita rasakan, membangun rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini sampai dengan selesai. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu sehingga kita diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan hal-hal yang telah guru kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Ada seorang datang kepada gurunya, ingin mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, membayangkannya aja enak, gimana kalau mimpinya betul. Guru itu memberikan amalan, suruh jaga sunnah-sunnahnya, puasa Isnin Kamis, tingkatkan salawat. Dia orang Madinah, setiap hari dia mundar mandir makam Rasulullah, dia salat di Raudah, dia ucapkan assalam, dia salawat berkali-kali, jaga puasa Isnin Kamis, tidak pernah telat salat berjamaah. Gurunya membiarkan sekian lama. Habis itu bertemu dengan guru lagi. Gurunya malah tanya duluan, sudah mimpi Nabi Muhammad belum? Jawaban si murid ini, belum. Kok belum sih? Sudah puasa? Sudah. Salatnya 5 waktu, sesuai, salawat lancar. Terus gimana? Belum juga dapat. Udah, kata gurunya, kayaknya kamu harus ninap di rumah saya. Dia kira kalau ninap di rumah gurunya, jangan-jangan bisa mimpi Nabi Muhammad. Dia semangat. Dia datang kepada rumah gurunya. Guru sudah berpesan sama istrinya, tolong sediakan makan buat makan malam. Tapi dibanyakin garam di dalam makanan itu.
Dan ketika saya minta air, jangan antarin air. Bilang aja, ya, tapi jangan diantarin. Udah sepakat guru sama istrinya. Datang murid sama murid dikasih air, makan. Begitu dia makan, terasa apa? Asin. Kata gurunya, dia kayaknya pelan-pelan merasa asin, kayaknya mau berhenti, mau henti makan. Kata guru, katanya mau mimpi Nabi Muhammad. Ya, mau mimpi Nabi Muhammad. Makan terus sampai habis. Saking asingnya makanan itu, dia pasti akan merasa haus. Maaf guru, boleh nggak minta air? Ya, sebentar. Istri, tolong bawa air. Ya, tapi nggak dibawain. Lama-lama tunggu. Akhirnya guru udah, biar saya aja masuk. Murid ini fikir gurunya masuk mau ambil air. Guru masuk tapi tidak keluar-keluar. Akhirnya si anak ini, murid itu, nunggu saking lamanya ketiduran. Pas waktu subuh datang gurunya bangunin, langsung dia bangun. Sudah gimana? Mimpi Nabi Muhammad belum? Kata muridnya, belum. Astagfirullahalazim. Sudah di rumah saya, sudah makan di rumah saya, sudah mimpi tidur dan bermalam di rumah saya. Masa tidak mimpi Nabi Muhammad? Terus kamu mimpi apa? Mimpi air. Malah dia mimpi air. Kenapa kok mimpi air? Karena dia sangat haus air. Kata gurunya, karena kamu belum haus Nabi Muhammad, makanya belum mimpi Nabi Muhammad. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad harus ditambahi dengan rasa rindu. Betul-betul haus. Bukan hanya sebatas kita cinta, tapi cinta kita kepada Nabi Muhammad sedalam-dalamnya. Dan saya akan kasih cara, insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah, bisa menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad, menambah rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amal itu sederhana, semuanya melakukan. Cuman hanya ingin menghidupkan perasaan ketika mengamalkan amalan tersebut. Contoh, kalau berpakaian, apakah pernah enggak kita sadari ketika berpakaian, apa itu celana atau apa baju, apa itu gamis atau jubah atau jaket, pernah enggak kita sadari, saya melakukan berpakaian, saya masukin kaki yang kanan sebelum yang kiri, masukin tangan yang kanan sebelum yang kiri. Pernah enggak kita rasakan? Atau hanya biasa pakai pakaian udah jalan? Kita pernah sadari enggak? Atau karena sudah rutin kebiasaan akhirnya lah disadari. Mulai hari ini, malam ini saya mohon diperhatikan itu. Kenapa kita berpakaian dengan tangan kanan atau kaki yang kanan? Bukan karena itu sunnah, tolong Bapak Ibu fahami itu ya. Bukan karena itu sunnah, bukan karena itu hal baik, bukan karena itu dianjurkan, tapi bisiki di hati, ya Rasulullah, saya lagi menirumu. Apapun langkahmu, ya Rasulullah, tidak perlu diucapkan, cukup dilihat. Saya lagi menirumu. Karena Rasul kalau berpakaian selalu gunakan tangan yang kanan dulu, baru yang kiri. Saya sama anak-anak saya, yang paling kecil 1,5 tahun, saya pakai pakaiannya, saya selalu pakai, ya Rasulullah, anakku menirumu. Saya pakai masukin yang kanan, pakai baju yang kanan, pakai sepatu yang kanan, pakai kaos kaki yang kanan dulu. Kenapa? Ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Sama ketika lepas masuk masjid, mana yang duluan? Kanan, tangan atau kaki? Kaki yang kanan masuk duluan. Pernah nggak kita sadari itu? Atau kita masuk keluar masjid biasa-biasa aja gitu? Masuk bismillah, keluar bismillah.
perlu kita hidupkan perasaan hati, hadirkan hati ketika beramal. Walaupun amal itu sederhana, setiap hari kita lakukan, tapi kalau kita perhatikan dan kita hidupkan perasaan kita, wallahi akan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Masuk masjid, alhamdulillah selalu saya jaga. Masuk masjid, begitu saya angkat kaki yang kanan, saya bisik di hati, ya Rasulullah, lihatlah, ini saya lagi menirumu. Keluar dari masjid, saya dahulukan yang kiri. Ya Rasulullah, lihatlah, ini aku lagi menirumu. Sekarang pemuda-pemudi zaman sekarang punya idola. Ada orang idolanya artis, orang idolanya pemain bola. Idola kita Nabi Muhammad. Harus kita bangga. Idola kita adalah manusia yang paling suci, yang termulia. Cukup Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu sangat agung. Sebenarnya kalau akhlak masyarakat kita, semuanya akhlak Nabi Muhammad, akan Allah hantarkan kepada kita pemimpin seperti Nabi Muhammad. Mohon maaf, akhlak kita cepat tersinggung, cepat marah, cepat protes, cepat tidak terima. Dan itu bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Makan dan minum. Dan kadang-kadang saya sedih. Sering sekali kita melihat di majlis ta'lim, khususnya di ibu-ibu, suka menyimpan botol air di sebelah kirinya. Atau gelas air di sebelah kiri. Ketika dia minum, baki tangan kiri, dan itu tidak disukai Nabi Muhammad. Bagaimana kita berkata aku cinta Nabi Muhammad sedangkan kita melakukan hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad? Gimana sih? Posisikan botol atau gelas air di sebelah kanan supaya ketika mau ambil baki tangan kanan. Dan ketika mau minum ingat baki tangan kanan. Kenapa? Bukan karena itu sunnah, bukan karena itu dianjurkan, bukan karena itu diperintahkan, tapi saya lakukan ini karena ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidur berwudu dulu. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidur berbaring sebelah kanan. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca ayat kursi ketika tidur dan habis setiap salat. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita tingkatkan dan kita rasakan. Bahkan mandi. Saya biasanya kalau mandi pakai mud. Ini mud. Nanti izin saya hadiahkan sama ijazahnya. Ini mud Madinah atau mud Nabawi. Ini ada ijazahnya sampai sahabat Rasulullah Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit beliau belajar berwudu dan mandi pakai mud Nabi Muhammad SAW. Dan kami tulis di sini ada kata uswati. Apa arti uswati? Teladanku. Siapa teladan kita? Nabi Muhammad. Saya minum pakai ini, wudu pakai ini, mandi pakai ini, beras di rumah diambil pakai ini, baru saya masak, sayur pakai ini, kurma pakai ini, semua selalu. Kenapa? Karena Rasul mendoakan, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah berkahi sa' kami, ya Allah berkahi mud kami. Diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yatawaddau bil mud. Nabi Muhammad kalau berwudu menggunakan mud. Kalau Nabi Muhammad wudu, satu riwayat disebutkan satu kali ini cukup wudu. Bahkan ada riwayat habis wudu masih ada sisa sepertiga air dalam mud itu. Saya sebelum terima ijazah, saya ambil mud dari guru ulama besar di Madinah, beliau masih ada. Kemudian saya wudu, habis sampai 3 kali, beliau marah sama saya. Apaan kok mubazzir? Sampai kata beliau, Rasul melarang mubazzir dalam air wudu. Walaupun wudu di atas sungai yang mengalir. Kadang-kadang lihat bapa keluar dari masjid, tambat wudu, semua bajunya basah. Pak,
Masya Allah, habis mandi ya? Enggak, baru habis wudu. Baru habis wudu begitu bajunya semua basah. Karena kita tidak belajar menjaga air. Mubazzir yang dilarang oleh Rasul, jangan mubazzir. Saya mengambil pelajaran, kalau mau khusyuk dalam salat, jaga wudu yang benar. Kalau wudunya belum benar, apalagi mubazzir, hilang khusyuk dalam salat. Mulai dari langkah wudu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat beriman, kita telah menyaksikan tadi ceramah guru kita Syekh Ali Jaber. Tentunya dengan pengharapan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa meraih cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Semoga ilmu yang beliau ajarkan menjadi pahala jariah untuk beliau, dan kita senantiasa bisa istiqomah dalam kebaikan sampai kebaikan itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.